Halo sahabat programmer, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama kami di channel Exoding. Kali ini kami akan banyak berbagi beberapa aplikasi yang premium seperti ada template Blogspot, kemudian template dari WordPress, kemudian ada plugin premium juga, software premium, dan source code. Nah, masih banyak lagi, nanti bisa kalian cek saja di website kami, yaitu exoding.eu.org. Nah, ini adalah website kami. Nah, sahabat programmer, agar kami terus berbagi dengan semangat, maka dari itu jangan lupa Anda subscribe channel kami, kemudian Anda like konten-konten kami, dan tentunya share. Dan semoga yang ada di channel kami ini bermanfaat bagi Anda semua. Nanti kalian jika butuh aplikasi bisa langsung kunjungi channel kami atau langsung ke website kami, karena tidak semua aplikasi kami review di channel YouTube kami. Mungkin ada sebagian yang kami langsung share di website kami. Untuk tutorial download, bagi kalian yang memang masih bingung bagaimana cara mendownload di channel kami dan di web kami, Anda bisa nanti cari di web kami ataupun di channel ini bagaimana cara mengunduh aplikasi di website kami. Oke, selamat pagi sahabat semua. Nah, kali ini kita akan lanjut tutorial mengenai Woka CBT AKM atau Woka CBT, yang biasa juga bisa. Kali ini pada tutorial kali ini kita akan lebih mendalami tentang setting atau pengenalan file Microsoft Excel-nya ya. Jadi file template Microsoft Excel. Jadi sudah saya katakan bahwa untuk Woka CBT ini itu hanya mengandalkan atau terintegrasi, bukan mengandalkan terintegrasi antara Microsoft Word dan Microsoft Excel, dan tentunya yang menjadi poin penting adalah PC-nya itu harus koneksi ke internet ya, kalau kita memang mau menggunakan secara online. Kalau misalkan secara local host ya tidak menjadi masalah. Kalau kemarin sudah kita pelajari tentang bagaimana cara setting server dan kayaknya, kita akan lebih mengenal ada apa saja di Excel ini. Nah, di sini sebenarnya kalau saya tidak akan hanya akan menjelaskan yang hal-hal terpenting saja biar biar kita tidak usah banyak hal terpenting yang memang itu wajib diisi. Nah, bisa dilihat di sini ada 3 set. Yang pertama set soal, kedua set peserta, dan yang ketiga adalah set hasil. Oke, untuk set soal ini kemarin kan sudah disetting dijelaskan. Nah, ini untuk kode tes ini itu adalah disamakan dengan Microsoft Word pada post titelnya, judulnya apa, pelajarannya apa, dan kelasnya. Kemudian nama tesnya contoh, misalkan menjadi ujian atau asesmen atau apa. Kemudian subtesnya apakah misalkan asesmen semester ganjil, itu boleh. Ini merupakan tanggal di mana ujian tersebut dilaksanakan, tanggal, bulan, dan tahun. Untuk waktu tes ini adalah waktu pengerjaan tesnya, mau dibuka jam berapa, ini jam berapa, ini menit ke berapa. Kemudian alokasi waktu, ini mau berapa jam tesnya, apakah tapi ini adalah hitungannya dalam hitungan menit, mau 90 menit, mau misalkan 120 menit, mau 180 menit, silahkan diisi. Ini adalah jumlah soal yang tersedia dalam template Microsoft Word-nya, ada berapa soal, kemudian ini yang harus dikerjakannya pun berapa, misalkan dari ke 40 harus 40 atau mungkin bisa 20. Nah, kemudian apakah soalnya akan diacak? Jika jika memang iya, maka 1. Kalau misalkan tidak, yaitu adalah kosong. Option itu misalkan A, B, C, D, E, itu apakah mau diacak juga atau tidak? Ini bisa kita setting
Kemudian di sini ada penskoran, ini total skornya itu misalkan mau berapa. Ya, kalau sebenarnya mah ini persoalnya ya. Ini sih sebenarnya saya tidak begitu ini ya, tidak begitu penting, atau mungkin bisa Anda hiraukan saja, ini hanya opsional. Sebenarnya apa? Sebenarnya nanti untuk setiap jawaban itu bisa kita atur skornya sendiri. Oke, lanjut ke sebelah sininya. Nah, di sini ada nomor soal. Ya, nomor soal ini sesuai dengan yang ada di Microsoft Word. Yang kedua mungkin adalah kunci jawaban pada set K ini. Nah, kunci jawabannya apa? Nah, ini yang kebetulan yang ditampilkan hanya kunci jawaban pilihan ganda. Nah, nanti untuk membuat kunci jawaban misalkan pilihan ganda kompleks, esai, kemudian menjodohkan, nanti saya akan ajarkan tutorialnya. Kemudian ini skor di sini maksudnya adalah skor per soal ya. Jadi sebenarnya bisa kita atur sendiri, apakah soal satu itu poinnya mau 1, apakah mau 3, atau misalkan mau 4, itu gimana kita. Ini grouping, log n dan KD-nya ini hanya ini ya tambahan saja dan memang tidak begitu berpengaruh sebenarnya, tapi nanti mungkin saya akan jelaskan fungsi dari 3 ini. Kita hanya fungsi yang memang sering dipakai saja, sering dipakai. Jadi yang sering dipakai dalam kolom soal mungkin adalah sesi ini ya, yang ini yang saya blok, yang kedua adalah yang ini saja dan ke bawahnya. Kemudian di sini ada tombol save, artinya apa setelah save ini, apa bedanya save ini dengan memang yang ada di save ini? Ternyata beda. Kalau ini adalah untuk save file ya, yang bisa disimpan di komputer kita. Kalau ini artinya apa? Kita itu publish ke website ujian kita, artinya menyimpan data ya, artinya ini menyimpan data tadi tentang penskoran dan lain sebagainya, dan settingan waktunya itu akan tersambung ke web CBT kita untuk save yang ini ya. Kita masuk ke peserta. Nah, di sini ada NIS, username, nama, password, keterangan server, sesi dan sebagainya. Nah, untuk NIS ya, ini mungkin kalau di madrasah di sekolah ini sudah tahu, username adalah nanti yang akan dibutuhkan oleh siswa untuk login, ini nama siswanya, kemudian passwordnya, kemudian keterangannya. Ini untuk keterangan sebenarnya bebas ya, mau misalkan kelas 10, kelas berapa, ini bebas. Kemudian servernya ini diisi, kalau misalkan kita hanya ada klik satu server saja ya, satu link web ujiannya. Kalau sesi yang digunakan oleh siapa? Oleh ini ya, oleh si peserta ini. Kemudian nilai ini kenapa kosong? Nanti sebenarnya ini akan muncul ketika klien atau siswa sudah mengerjakan. Munculnya bagaimana? Nanti dengan mengklik tombol ini, ada refresh hasil atau yang tanda muter ini ya, tanda panah muter ini, tombol refresh. Jadi setiap misalkan boleh kita coba refresh setelah 10 menit, 5 menit ya. Jadi ini tidak auto refresh tapi kita klik manual. Oke. Kemudian ya, status di sini misalkan ada status aktif mengerjakan, kemudian ada kalau blank artinya belum masuk, ada lagi yang sudah selesai itu warnanya hijau. Nah, ini hasil ini adalah seperti ini ya, ada nomor, ada keterangan apakah ini user baru atau keterangan ini misalkan dari kelas 12 ya, keterangan dari sini ya. Kemudian ada lagi nomor peserta. Nah, nomor pesertanya yang ini ya, yang dari username biasanya. Kemudian ada simulasi ya, ini dari nama subtes terakhirnya ya, subtesnya apa. Kalau misalkan sejarah ini bisa melihat apakah benar dan salahnya. Misalkan ini salahnya benarnya 0 dan salahnya 1, maka nilainya 0. Nah, di sini status juga ada selesai mengerjakan dan logout. Kemudian di sini ada kolom ya, ada kolom, ada yang berwarna pink, ada yang berwarna hijau. Ini adalah kunci jawaban ya, kunci jawaban. Ada yang misalkan kalau jawaban 1 tadi misalkan A ya, kalau disalah itu warna merah. Tapi kalau misalkan yang warnanya hijau itu adalah yang benar. Nah, tapi sebenarnya ini tidak usah dilihat pun ya, nggak jadi masalah. Nanti bisa langsung kalian cek dulu nilainya yang ada di sini. Nah, sekali lagi nanti bisa kalian sinkron kalau nilai. Nah, karena ini misalkan tidak mengerjakan, terus kita coba sinkron, ini ya akan kosong. Ya akan kosong karena apa? Memang tidak apa. Kalau gini gak apa-apa ya. Karena nilai ini
masih kosong, tidak ada ujian yang belum saya aktifkan tesnya. Jadi diulangi, yang perlu kalian setting itu ada sebenarnya hanya di set soal dan set peserta. Untuk hasil nanti akan muncul sendiri atau tersinkron sendiri ya. Jadi soal yang mungkin blok pertama yang ini, yang kedua adalah yang ini harus diisi. Kemudian kalau peserta ya silakan diisi saja. Oke, mungkin ini tutorial tentang lanjutan ya dari template Excelnya Woka CBT. Saya katakan mungkin ini adalah CBT paling ringan karena kita tadi hanya mengandalkan dua file ini, Word dan Excel ya, dua file ini nanti. Oke, nanti tutorial selanjutnya mungkin kita akan bahas beberapa hal seperti bagaimana cara membuat soal dan bagaimana publish ya. Kemudian bagaimana kita ketika sedang ujian ada soal yang ambigu, kita akan melakukan update-nya seperti apa dan lain-lainnya. Nanti saya akan berikan tutorial masing-masing ya dan troubleshoot-nya. Mungkin itu saja untuk kali ini, semoga bermanfaat video mengenai settingan lanjutan atau penjelasan lanjutan dari template Microsoft Excel ini. Terima kasih. Halo, terima kasih telah menonton video kami. Semoga apa yang kami review, apa yang kami sampaikan, apa yang kami berikan kepada Anda itu bermanfaat bagi Anda. Tentunya jangan lupa Anda subscribe, like, dan komen dari konten-konten kami, dan semoga bermanfaat bagi Anda semua. Salam programmer.